Halo sahabat YouTube, ketika teman-teman itu sudah selesai membuat sebuah thumbnail, pernah nggak sih teman-teman itu berpikir apakah thumbnail yang kita buat tadi itu sudah menarik atau belum? Nah tentunya kalau menurut kita sendiri, thumbnail yang kita buat tadi itu sudah sangat bagus ya, tetapi belum tentu bagus di mata penonton. Nah jadi di YouTube itu ada data yang bisa mengetahui apakah thumbnail yang kita buat tadi sudah menarik atau belum di mata penonton. Halo semuanya, selamat datang di channel Zona Tutorial. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya ini, saya sarankan bergabung bersama saya di channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, saya itu banyak berbagi tips dan strategi seputar itu, yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube. Nah, karena hari ini kita membahas masalah thumbnail ataupun membahas masalah sampul video, sebelumnya itu saya sudah pernah membahas ya cara membuat thumbnail, saya pernah membahas cara mengganti thumbnail, dan di video kali ini saya akan berikan tutorial cara mengetahui nilai thumbnail dalam sebuah video. Nah, jadi seperti biasa, saya buka aplikasi YT Studio. Kemudian teman-teman pilih garis 3 yang ada di pojok kiri. Selanjutnya pilih menu video. Dan kemudian teman-teman pilih salah satu video yang akan dicek ya, ataupun yang akan dilihat nilai thumbnailnya. Seperti yang kita tahu bahwa thumbnail itu juga berpengaruh ya terhadap view ataupun penayangan. Karena apa? Karena thumbnail itu adalah gambar yang pertama kali dilihat sama penonton ketika penonton itu ingin menonton sebuah video ya. Jadi begitulah pentingnya sebuah thumbnail dalam sebuah video. Jadi kalau nilai thumbnail kita itu tidak bagus, ya kita itu tidak bakal mendapatkan view ataupun penayangan ya. Begitu juga sebaliknya, kalau thumbnail kita itu cukup menarik, kita itu bisa mendapatkan penayangan ataupun view ya. Jadi jelas ya, di sini peran thumbnail itu sangat penting. Adalah gambar yang pertama kali dilihat penonton ketika penonton itu ingin mencari sebuah video. Nah, kita kembali ke aplikasi YT Studio tadi dan kita pilih salah satu video yang akan kita cek. Nah, di sini misalkan saya pilih video yang ini aja ya. Kita buka. Selanjutnya nanti di sini ada yang namanya performa video. Nah, untuk performa video ini kita abaikan dulu. Kita fokus pada bagian ini. Buka analisis video. Setelah kita buka bagian analitiknya, ya, ini analitik satu buah video. Teman-teman masuk di bagian menu penemuan, ya. Setelah berada di bagian menu penemuan ini, teman-teman bakal melihat adanya data tayangan dan juga data rasio klik tayang dari tayangan. Nah, kata-kata tayangan di sini, ini yang dimaksud adalah tayangan yang di sini. Jadi ini saling berkaitan ya antara tayangan dan rasio klik tayang. Lalu apa sih tayangan ini dan apa sih rasio klik tayang ini dan apa pengaruhnya terhadap thumbnail kita? Kita langsung aja buka artikel YouTube yang menjelaskan masalah tayangan dan rasio klik tayang tadi. Nah, di sini saya sudah membuka ya artikel resminya YouTube. Ini masalah pelajari tayangan dan CTR. Nah, CTR ini maksudnya rasio klik tayang tadi. Nah, di sini sudah ada dua penjelasan ya. Apakah yang dimaksud dengan tayangan? Kita bisa klik. Di sini YouTube sudah memberikan ya. Tayangan dihitung saat thumbnail video ditampilkan kepada seseorang di YouTube. Nah, itu yang dimaksud dengan tayangan ya. Jadi, tayangan ini juga sebuah nilai yang ada di dalam sebuah thumbnail ya. Lalu apa yang dimaksud dengan rasio klik tayang tadi atau CTR? Di sini sudah dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan CTR. CTR ya ataupun rasio klik tayang, sebuah tayangan menunjukkan persentase tayangan Anda yang berubah menjadi penayangan. Artinya di sini thumbnail yang sudah diklik ya dan berubah menjadi penayangan ataupun view. Di sini juga ada beberapa penjelasan ya masalah metrik yang perlu diketahui. Jadi tayangan frekuensi thumbnail Anda ditampilkan kepada penonton di YouTube melalui tayangan terdaftar. Sedangkan rasio klik tayang, seberapa sering penonton menonton video setelah melihat thumbnail. Nah, mungkin di sini teman-teman agak sedikit bingung ya ataupun ragu. Jadi simpelnya itu seperti ini. Kita kembali ke analitik video tadi. Simpelnya itu seperti ini untuk memahami data nilai thumbnail ini. Ya. Jadi yang namanya tayangan di sini kan 52.000. Artinya tayangan itu artinya seberapa banyak YouTube itu menampilkan thumbnail kita kepada penonton.
ya, seperti di halaman beranda ataupun di fitur-fitur lainnya ya, sehingga penonton itu melihat thumbnail kita. Tapi di sini posisinya itu thumbnail itu belum diklik ya. Itu yang namanya tayangan. Thumbnail itu belum diklik, baru dilihat sama penonton. Artinya di sini kalau 28 hari terakhir tayangan saya itu di video yang ini 52.000, artinya ada 52.000 kali YouTube itu menampilkan thumbnail saya kepada penonton. Tapi belum diklik ya. Sedangkan rasio klik tayang dari tayangan ini adalah nilai seberapa banyak orang menekan thumbnail kita gitu. Jadi dari 52.000 tadi itu ada sekitar 7,7% orang yang mengklik thumbnail saya. Sehingga kalau sudah diklik thumbnail kita, kita pasti mendapatkan view ataupun penayangan. Jadi itu perbedaan antara tayangan dan rasio klik tayang. Kalau tayangan itu baru ditampilkan YouTube, belum diklik. Kalau rasio klik tayang, itu ditampilkan YouTube dan sudah diklik. Nah, untuk data rasio klik tayang ini, YouTube itu tidak menampilkan bentuk angka seperti ini. Tidak menampilkan misalkan rasio klik tayangnya 100 atau 200, tidak seperti itu teman-teman. Tapi YouTube menampilkan tayangan ini dalam bentuk persen. Ya. Nah, di sini punya saya itu kan thumbnail saya itu 7,7%. Dan ini sudah sangat bagus ya. Kenapa sangat bagus? Karena di standarnya YouTube, kita kembali ke artikel tadi. Standarnya YouTube itu, ini ada di bagian ini tadi, CTR, kita buka. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini, sebagian dari semua channel dan video di YouTube memiliki CTR. Artinya CTR, rasio klik tayang tadi, antara 2% sampai 10%. Jadi itu nilai standar di YouTube masalah nilai thumbnail. Nah, di sini saya mendapatkan 7,7%. Artinya ini kan antara 2% sampai 10%. Dan ini sudah cukup bagus gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek channel teman-teman itu thumbnailnya itu berapa gitu ya. Video teman-teman itu nilai thumbnailnya itu berapa. Nilai rasio klik tayangnya itu berapa. Nah, menurut pengalaman pribadi saya ya, untuk rasio klik tayang itu biasanya kalau di atas 4%, biasanya penayangan atau view-nya itu bagus. Tapi kalau di bawah 4% nilai thumbnailnya atau nilai rasio klik tayangnya, itu video saya itu view-nya itu kurang maksimal gitu ya. Jadi usahakan memang nilai thumbnail teman-teman itu di atas 4%. Nah, sekarang kita akan kembali, kita akan cek nilai thumbnail video saya yang lainnya. Kita kembali lagi. Misalkan kita cek nilai thumbnail video saya yang ini misalkan. Ini view-nya cuma dapat 1000-an ya. Dan durasinya 8 menit. Kita buka. Kita akan cek nilai thumbnailnya berapa. Kenapa sih view-nya itu kok cuma 1000-an ya? Sementara yang lain bisa dapat 3000, 7000, bahkan 10.000-an gitu ya. Kita buka analisis video. Selanjutnya kita masuk di bagian penemuan seperti tadi. Nah, di sini sudah ketahuan ya jawabannya ya. Ditayangkan sebanyak 36.000 kali, tetapi rasio klik tayang yang saya dapatkan itu hanya 2,6% ya. Standarnya YouTube tadi kan 2 sampai 10. Saya dapat cuma 2,6%. Artinya lebih sedikit dari standarnya YouTube gitu. Itulah yang mempengaruhi view ataupun penayangan video ini. Makanya video ini view-nya itu nggak terlalu banyak gitu ya, hanya 1000-an. Karena memang thumbnailnya itu tidak menarik di mata penonton. Ini ketahuan dari data ini, rasio klik tayang 2,6% ya. Jadi kalau teman-teman itu membuat thumbnail ya, tidak bisa berdasarkan kita sendiri gitu. Wah, ini thumbnailnya sudah bagus. Tidak bisa seperti itu. Karena data thumbnail itu ada di masing-masing analitik video kita. Jadi kalau nilai thumbnailnya itu di atas 4%, itu sudah cukup bagus dan pertahankan kalau bisa ditingkatkan. Nah, kalau nilai thumbnailnya itu di bawah 4% misalkan ya, menurut pengalaman saya, teman-teman harus segera rubah thumbnailnya. Karena buat apa sih mempertahankan thumbnail yang nilainya itu jelek gitu ya. Nah, karena itu thumbnail berpengaruh sama yang namanya view ataupun penayangan. Nah, jadi seperti itu ya cara mengetahui nilai thumbnail dalam sebuah video. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.